Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas PGMIB yang beranggotakan Erlis Mar'atu Khalifah, Eva Rizdiana, dan Indria Lailatul Alhanuf akan mempresentasikan materi mengenai pengembangan kompetensi guru. Baik, yang pertama, pengertian kompetensi guru. Kompetensi adalah segala hal yang harus dimiliki oleh seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan sebagainya untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, pengertian kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas profesionalisme. Kompetensi guru tersebut bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain berhubungan dan saling mendukung. Dalam perspektif kebijakan nasional, pemerintah telah merumuskan 4 jenis kompetensi guru, sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu terdapat 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogis, yang kedua, kompetensi kepribadian, yang ketiga, kompetensi sosial, dan yang keempat, kompetensi profesional. Kompetensi yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi pedagogik. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir A dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran siswa yang meliputi pemahaman terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik itu sendiri meliputi subkompetensi, yaitu 1. Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, emosional, dan intelektual. 2. Memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan belajar dalam konteks kebinekaan budaya. 3. Memahami gaya belajar dan kesulitan belajar peserta didik. 4. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. 5. Menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik. 6. Mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. 7. Merancang pembelajaran yang mendidik. 8. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Dan yang ke-9, mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Yang selanjutnya adalah kompetensi kepribadian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 menjelaskan bahwa kompetensi kepribadian yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kemudian yang selanjutnya adalah subkompetensi kepribadian. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu memiliki kepribadian yang terintegrasi dengan penampilan kedewasaan sebagai pendidikan yang layak diteladani. Yang kedua, memiliki sikap dan kemampuan. Nah, selain memiliki penampilan dan pendidik yang layak diteladani, guru juga harus memiliki sikap dan kemampuan yang mumpuni agar dapat membawa peserta didik dan mengelola kelas dengan baik. Selanjutnya adalah kepemimpinan dalam interaksi yang bersifat demokratis dan mengayomi peserta didik. Kompetensi profesional. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara mendalam dan luas untuk membimbing peserta didik dalam memenuhi standar kompetensi. Subkompetensi profesional.
Kompetensi profesional meliputi subkompetensi. Yang pertama, menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya. Yang kedua, menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi. Yang ketiga, menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang keempat, mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. Kompetensi sosial. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia atau UU RI Nomor 14 Pasal 10 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa kompetensi sosial guru adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan siswa, sesama guru, orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat. Yaitu subkompetensi sosial. Kompetensi sosial meliputi subkompetensi. Yang pertama, berkomunikasi lisan, tulisan, dan atau syarat yang santun. 2. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Yang ketiga, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, pimpinan santun pendidikan, orang tua atau wali peserta didik. Dan yang keempat, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku. Dan yang kelima, menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai pengembangan kompetensi guru. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.